Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Setiawan, Eskom MSc selaku dosen SIM, dan yang saya hormati selaku yang melihat video tayangan berikut ini. Perkenalkan, saya Renja Nurul Anjis, NIM 2022111672, kelas 5L, akan merepresentasikan hasil analisis saya mengenai peningkatan produktivitas tanaman pada padi berbasis IoT, Internet of Things. Yang pertama, pendahuluan. Beras merupakan bahan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 267 jiwa dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 11.104 kg per kapita per tahun, di mana peningkatan tersebut jumlah penduduk tersebut berdampak pada kebutuhan beras selama kurun waktu 10 tahun dengan rata-rata konsumsi beras per minggu sebesar 1.064 kg dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1000,31% per tahun. Jika Indonesia tidak ingin bergantung pada impor beras, maka produksi beras di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang ada, yang dimana persoalan konsumsi beras tersebut pemenuhannya akan tetap menjadi agenda penting. Selanjutnya yaitu tantangan yang akan dihadapi meliputi yang pertama, konveksi lahan yang setiap tahunnya menurun. Yang kedua, tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, minimnya pengetahuan terhadap teknologi pertanian. Dan yang keempat, irigasi serta masalah permodalan. Dan yang kelima, perubahan iklim. Untuk yang keenam, peningkatan intensitas serangan hama tanaman. Pada poin kelima ini, perubahan iklim menjadi faktor terpenting bagi para petani karena akan berpengaruh pada produktivitas pertanian. Untuk selanjutnya yaitu pertanian presisi, yang dimana pertanian ini berbasis teknologi untuk manajemen pertanian, meliputi mengamati, mengukur, dan menganalisis kebutuhan lahan dan tanaman individual. Sedangkan pertanian cerdas didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan data untuk mengoptimalkan sistem pertanian yang kompleks. Upaya dan strategi yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yaitu melalui pendekatan sistem dinamis, yaitu menganalisis dan menghasilkan skenario guna meningkatkan kinerja sistem. Smart agriculture mencakup praktik pertanian dengan mengadopsi IoT dan sensor lain untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Potensi peningkatan keuntungan pertanian dapat berasal dari adopsi teknologi baru, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem irigasi serta ketersediaan bahan pupuk dengan harga yang terjangkau. Untuk selanjutnya yaitu metode. Konsep pertanian cerdas adalah pemanfaatan berbagai teknologi canggih yang dipadukan dengan pengalaman masyarakat dan hasil kejadian masa lalu untuk menghasilkan solusi permasalahan yang lebih baik, yang dimana permasalahan yang berkaitan dengan pertanian yaitu irigasi, pengendalian hama, pemantauan hama, dan pemantauan tanaman. Untuk itu, penyelesaian permasalahan seperti ini digunakan permodelan dinamika sistem karena kemampuannya dalam menangani permasalahan dengan baik. Maka muncullah suatu pendekatan dengan konsep sistem dinamik yang memungkinkan peningkatan pemahaman terhadap permasalahan dan perilaku yang timbul. Berikut peran pertanian cerdas dalam meningkatkan produktivitas lahan. Peran pertanian cerdas dalam meningkatkan produktivitas lahan yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan
Produktivitas dan keberlanjutan sistem ini diperlukan perubahan paradigma, yaitu untuk meningkatkan produktivitas lahan dan udara yang menurun di bawah perubahan iklim yang sesuai. Kondisi pengolahan tanah yang direkomendasikan di wilayah tersebut diwujudkan dalam kondisi setiap tanaman. Teknologi konservasi sumber daya (RCT) tidak dapat menyelesaikan produktivitas lahan dan produktivitas udara. Oleh karena itu, pendekatan terpadu untuk agronomi dan manipulasi tanah tergantung pada lokasi, kelas tekstur tanah, dan kondisi agroklimaks merupakan suatu keharusan saat ini. Tetapi menurut adopsi teknologi konservasi sumber daya (RCT) dalam dinamika analisis tanah selama periode intervensi dan dengan hasil yang cukup baik, yang pada akhirnya meningkatkan mata pencaharian petani miskin Asia Selatan di bawah naungan skenario perubahan iklim. Untuk pemikiran sistem dan dinamika sistem, berpikir sistem merupakan suatu cara memandang suatu secara total, yang dimana bagian-bagiannya saling berhubungan. Bahkan dapat disebut sebagai landasan konseptual pengorganisasian pembelajar dalam kompleksitas yang semakin meningkat. Kompleksitas dinamis di atas dalam berpikir sistem dapat diuraikan dengan dua cara pandang, yaitu kompleksitas detail dan kompleksitas dinamika. Kompleksitas detail dapat diartikan sebagai kumpulan variabel yang sulit dicerna dan dikendalikan oleh pikiran secara keseluruhan, sebab variabel-variabel tersebut tampak hanya sebagai kumpulan tabel atau klasifikasi variabel. Sementara itu, yang disebut dengan kompleksitas dinamis merupakan gambaran suatu kegiatan atau peristiwa yang kompleks. Berpikir sistem berakar pada model-model mental dan telah berkembang serta semakin dipahami sebagai sistem dinamis kompleks. Baik, untuk internet dalam segala hal merupakan IoT yang diharapkan memiliki dampak besar pada pertanian cerdas dan melibatkan seluruh rantai pasokan, khususnya untuk produksi padi. Meningkatnya jumlah dan variasi data yang ditangkap dan diperoleh oleh teknologi IoT yang baru muncul ini menawarkan segi pertanian cerdas padi, kemampuan untuk memprediksi perubahan dan mengidentifikasi peluang. Selama implementasi, berbagai tantangan ditemui, dan di sini interoperabilitas merupakan rintangan utama di semua lapisan dalam arsitektur berkas sistem Internet of Things yang dapat digunakan dengan standar dan protokol bersama. Tantangan seperti keterjangkauan, konsumsi daya perangkat, latensi jaringan, analitik big data, privasi, dan keamanan data antara lain telah diidentifikasi oleh artikel yang ditinjau dan dibahas secara terperinci. Solusi khusus untuk semua tantangan yang diidentifikasi adalah menyediakan teknologi pengalaman seperti pembelajaran sistem dan mesin, platform middleware, atau manajemen data cerdas. Baik, untuk selanjutnya yaitu jurnal kedua dengan judul Pengembangan Sistem Manajemen Pasien Berbasis Web Sistem Informasi. Yang pertama, pendahuluan. Di sini fasilitas pelayanan kesehatan merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Meskipun pihak swasta dapat mengelola pelayanan tersebut, namun pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tersebut melalui undang-undang. Fasilitas kesehatan yang umum terdapat di masyarakat adalah klinik dan rumah sakit. Salah satu aspek penting dalam pemberian layanan di rumah sakit adalah proses pencatatan administrasi. Proses ini melibatkan penggunaan formulir dan dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, manajemen arus pasien juga merupakan elemen penting dalam meningkatkan efisiensi operasional layanan rumah sakit. Namun, pencatatan administrasi di rumah sakit
umumnya dilakukan secara manual menggunakan buku rekam medis atau perangkat lunak spreadsheet yang dapat memperlambat layanan dan meningkatkan potensi duplikasi data. Untuk metodenya meliputi penentuan rumusan masalah, studi pustaka, yang ketiga eksplorasi kebutuhan, yang keempat penentuan desain, yang kelima pengembangan sistem serta pengujian sistem, dan yang terakhir publikasi dan pembuatan artikel ilmiah. Berikut hasil dari Patient Management and Scheduling System. Untuk keterangannya, setelah sistem dibangun, hasilnya berupa 5 modul, seperti di gambar diagram tersebut. Modul pertama adalah modul antrian, yang terdiri dari pencetakan nomor antrian, pemanggilan nomor antrian, dan pembagian alokasi ruang antrian. Pada sistem sebelumnya, nomor antrian yang dicetak hanya berupa angka, sehingga dapat digunakan untuk satu ruangan atau satu loket, sehingga fasilitas perlu memasang lebih banyak komputer untuk lebih banyak ruangan. Selain itu, staf administrasi mungkin dipanggil 2 kali di loket yang berbeda atau nomor antrian hilang. Berbeda dengan pengembangan sistem saat ini, di mana nomor antrian dicetak menggunakan huruf, angka, dan kode ruangan, sehingga satu sistem dapat digunakan untuk satu fasilitas. Selain itu, sistem dapat melakukan pemanggilan antrian secara manual atau otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Untuk modul kedua adalah reservasi, yang terdiri dari fitur reservasi dokter, pengaturan jadwal dokter, dan pengaturan ruangan. Pada sistem sebelumnya, pasien tidak dapat melakukan reservasi perawatan, sehingga harus datang langsung ke tempat praktik untuk melakukan reservasi atau mendapatkan perawatan. Selain itu, pasien juga mungkin baru mengetahui jadwal dokter jika diinformasikan oleh resepsionis, sehingga menyulitkan pasien yang hanya ingin ditangani oleh dokter tertentu. Selanjutnya yaitu modul rekam medis, yang terdiri dari tampilan daftar pasien, data primer pasien, serta riwayat pemeriksaan dan pengobatan pasien. Pada pengembangan sistem saat ini, pasien dapat memperoleh berkas rekam medisnya secara langsung melalui web. Selain itu, pasien juga dapat mengetahui data primer pasien beserta riwayat pemeriksaan atau tindakan medis yang diberikan dengan lebih efisien. Pasien dan dokter pun mendapatkan kemudahan yang sama yang dapat membantu mereka memberikan penanganan dengan cepat. Modul berikutnya adalah notifikasi atau pengingat, yang dapat mengirimkan pesan mengenai pengingat reservasi dokter dan rekap informasi mengenai hasil diagnosa dan tindakan dokter. Yang pada sistem sebelumnya, fitur ini tidak tersedia dan mengharuskan fasilitas untuk mencari vendor baru untuk membuat fitur ini. Fitur ini sebelumnya hanya terbatas pada pemberian tindakan medis kepada pasien dengan menggunakan instrumen penilaian tertentu. Dokter tidak dapat menjadwalkan tindakan lebih lanjut secara langsung pada pasien. Selain itu, dokter mungkin tidak mengingat jadwal ketersediaannya pada hari kontrol pasien, sehingga tingkat human error menjadi relatif tinggi. Pada pengembangan sistem ini, dokter dapat menjadwalkan tindakan pasiennya secara langsung sehingga pasien merasa dimudahkan. Dokter dan pasien juga dapat membuat janji kontrol secara langsung sesuai dengan jadwal ketersediaan tanpa mengingat waktu luangnya. Berikutnya yaitu kesimpulan dari hasil analisis jurnal kedua. Ada beberapa hal yang perlu dibahas secara umum. Kami telah berhasil mengembangkan 5 modul, yaitu yang pertama modul antrian, reservasi, rekam medis, dan modul notifikasi, serta modul tindakan medis. Modul yang paling berpengaruh dalam hal ini yaitu modul antrian, karena modul tersebut dapat digunakan di seluruh fasilitas hanya dengan menggunakan satu server. Penyedia fasilitas hanya perlu menambah layar eksternal
dan pengeras suara untuk setiap ruangan yang perlu menampilkan antrian. Modul tersebut juga telah dilengkapi dengan pencetakan nomor antrian mandiri dan pemanggil nomor antrian otomatis yang semakin meningkatkan efisiensi manajemen arus pasien. Keunggulan tersebut juga dibantu dengan adanya modul reservasi dan rekam medis, karena pasien dapat langsung melihat ketersediaan dokter dan hasil pemeriksaan melalui web tanpa kendala waktu. Modul lain yang juga berpengaruh adalah modul notifikasi, karena kini semua pasien dapat memperoleh pengingat reservasi dokter dan hasil pemeriksaan dokter secara otomatis tanpa perlu dikirimkan secara manual oleh petugas kesehatan. Selain itu, dokter juga akan memperoleh notifikasi yang sama untuk meningkatkan jadwal konsultasi dengan pasien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, sikap maupun perilaku. Kami mohon maaf. Maaf videonya ini dibuat malam-malam karena bentrok dengan tugas lain. Terima kasih.